Beberapa bulan belakangan ini, dunia tengah dihadapkan dengan pandemi global yaitu COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Ribuan bahkan jutaan orang di seluruh dunia telah terinfeksi COVID-19. Bahkan di Indonesia sendiri sudah ditemukan ribuan kasus yang dinyatakan positif COVID-19 dan ratusan orang meninggal dunia. COVID-19 ini sendiri merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia. Bahkan banyak sekali cara yang dilakukan berbagai negara untuk memutus mata rantai penularan dari virus ini sendiri. Termasuk di Indonesia, pemerintah Indonesia memaksimalkan pengendalian virus corona ini dengan membatasi interaksi sosial, social distancing atau yang lebih dikenal dengan physical distancing dengan cara di rumah saja. Nah, di saat kita melakukan program pemerintah dengan tetap di rumah saja, pasti banyak sekali keterbatasan kita untuk melakukan aktivitas. Padahal, aktivitas fisik itu berguna untuk menjaga agar fisik dan mental kita dalam keadaan baik. Salah satunya untuk menjaga kita dan menghindari kita dari penyakit jantung. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penyakit kardiovaskular itu merupakan penyakit yang diakibatkan karena adanya gangguan jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan data WHO tahun 2015, bahwa 70% kematian di dunia itu diakibatkan karena penyakit tidak menular dan 45% diantaranya itu diakibatkan karena penyakit kardiovaskular. Untuk di Indonesia sendiri, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi kejadian penyakit jantung di Indonesia yaitu 1,5%. Nah, maka dari itu, meskipun kita tetap menjalankan program pemerintah dengan di rumah saja, kita harus tetap mengendalikan faktor risiko agar terhindar dari penyakit jantung. Mau tahu bagaimana cara mengendalikan faktor risiko agar terhindar dari penyakit kardiovaskular? Stay tune! Cardiovascular disease atau penyakit jantung pembuluh darah merupakan suatu penyakit yang dapat terjadi oleh karena penyebab dan faktor risiko yang mempengaruhinya. Biasanya terjadi oleh karena pola kebiasaan hidup yang kurang sehat, yaitu seperti 1. Merokok, yang kedua ialah konsumsi makanan yang tidak sehat seperti makanan berlemak, makanan dengan tinggi garam, dan makanan yang manis. Yang ketiga adalah pola aktivitas fisik yang kurang memadai. Yang keempat, orang yang memiliki tekanan darah tinggi. Yang kelima, orang dengan riwayat keluarga memiliki penyakit jantung atau pembuluh darah. Yang keenam, orang yang memiliki berat badan berlebih atau overweight. Yang terakhir ialah orang yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang kurang. Cardiovascular disease atau penyakit jantung pembuluh darah perlu kita ketahui dan perlu kita waspadai tanda dan gejalanya. Adapun tanda dan gejalanya seperti sakit kepala, penglihatan kabur, mual dan muntah, sesak nafas, nyeri dada, lemas, kejang-kejang, perubahan status mental, dan yang terakhir adalah produksi urin yang berkurang. Oleh karena itu, apabila Anda merasakan hal tersebut, segeralah berkonsultasi kepada dokter. Olahraga di rumah, walaupun kita lagi karantina di rumah, bukan berarti kita tidak berolahraga. Olahraga itu penting bagi kesehatan, apalagi pada jantung. Ada 3 hal yang bisa dilakukan berolahraga di rumah, yaitu yang pertama, berjalan cepat. Berjalan cepat seperti memutari halaman rumah atau di dalam rumah selama 20 hingga 30 menit dengan frekuensi sebanyak 3-4 kali dalam seminggu. Detak jantung yang semakin tinggi akan menaikkan fungsi pembuluh darah serta membakar kalori lebih cepat.
Detak jantung yang kuat juga akan membuat tubuh lebih efisien. Secara otomatis akan mengurangi kadar gula dan lemak dari darah. Yang kedua adalah olahraga yoga. Olahraga ini dapat memperkuat otot inti untuk meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan badan. Yoga juga dapat membuat tekanan darah turun, membuat pembuluh darah lebih elastis, dan secara tak langsung, yoga juga bisa meningkatkan kesehatan jantung. Yang terakhir adalah senam jantung. Olahraga jenis ini berfokus pada tiap gerakan untuk menjaga dan meningkatkan performa jantung. Juga bermanfaat menormalkan denyut nadi dan memperlancar aliran darah di tubuh. Perlu diingat bahwa olahraga yang menyehatkan bukan hanya menggerakkan tubuh saja, bukan pula sekedar mengeluarkan keringat. Selanjutnya yaitu menghitung Body Mass Index atau BMI. BMI merupakan teknik untuk menghitung indeks berat badan sehingga dapat diketahui tubuh kita apakah tergolong kurus, normal, dan obesitas. Dengan menghitung BMI, bisa menjadi salah satu pencegahan obesitas atau kegemukan yang bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular. BMI bisa dihitung dengan membagi berat badan per tinggi badan kuadrat, sedangkan rentang normal BMI yaitu 18,5 sampai 24,9. Selanjutnya yaitu mengontrol kadar kolesterol dan gula darah. Pencegahan cardiovascular disease bisa juga dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan kadar kolesterol dan gula darah secara rutin. Karena apabila terjadi peningkatan kolesterol dan gula darah, bisa menyebabkan terjadinya aterosklerosis yang merupakan salah satu pemicu penyakit stroke dan penyakit jantung koroner. Karena itu, mari kita bersama-sama mencegah CVD karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya, yaitu adalah mengontrol tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi atau hipertensi merupakan salah satu faktor risiko penyebab penyakit kardiovaskular atau CVD. Hipertensi yang tidak terkontrol akan menyebabkan penyakit berupa penyakit jantung koroner. Selain itu, kondisi hipertensi akan memaksa jantung untuk bekerja lebih keras dalam memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan fungsi pompa jantung menurun. Dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin, menjadi salah satu cara untuk mencegah penyakit kardiovaskular atau CVD akibat hipertensi. Stay at home, stay healthy, and stay productive.